Hai guys, kematian adalah misteri. Kematian tidak ada habisnya untuk dibahas. Banyak proses dan upacara kematian yang berbeda-beda dan unik. Dan hal ini dikaitkan dengan kehidupan sesudah kematian yang juga masih misteri bagi manusia yang masih hidup. Tibet, negeri atas awan yang berada di pegunungan Himalaya, mempunyai beberapa keunikan terkait kepercayaan kehidupan dan kematian. Dari pemakaman langit, biksu yang kebal peluru hingga reinkarnasi. Ada juga fenomena tubuh pelangi atau rainbow body, yaitu proses kematian biksu Buddha yang jasadnya bisa menyusut, bahkan hilang sambil muncul cahaya dan pelangi di tubuhnya. Biksu yang muncul pelangi di tubuhnya dianggap sudah menjadi Buddha dan mencapai nirwana. Misteri rainbow body ini masih belum terpecahkan oleh ilmuwan hingga saat ini. The Institute of Noetic Science yang pernah meneliti fenomena ini telah mendokumentasikan 160.000 kasus biksu yang mengalami rainbow body atau tubuh pelangi. Bahkan Pastor Francis Tiso melihat sendiri fenomena menakjubkan tersebut, mengatakan bahwa ia menyaksikan pelangi yang muncul beberapa hari sebelum kematian biksu Khenpo Aceh pada September 1998. Setelah biksu itu meninggal, sang pastor melihat beberapa kali pelangi muncul sesudahnya. Pastor Tiso juga melihat ada transformasi aneh pada tubuh Khenpo Aceh. Ketika mengembuskan napas terakhirnya, kulitnya menjadi putih mengkilap. Kemudian jasad biksu yang terbungkus jubah kuning mulai menyusut dan mengecil dari hari ke hari. Khenpo Aceh yang meninggal pada usia 80 tahun mengalami pemudaran fisik. Ia terbaring di tempat tidur tanpa menderita penyakit apapun. Biksu Khenpo Aceh dianggap telah meraih posisi Buddha karena hatinya yang sangat bersih. Ketika tubuhnya diliputi cahaya, keriput biksu itu menghilang. Ia berubah menjadi anak berusia 8 tahun dengan kulit yang bagus. Bahkan muncul pelangi dan aroma yang wangi, bukan aroma pembusukan. Kemudian tubuhnya berangsur-angsur berkurang hingga hanya bersisa kuku dan beberapa helai rambut. Orang-orang di dekatnya tak pernah ada yang tahu kemana perginya jasad biksu tersebut. Berdasar ajaran Buddhisme Tibet, ada yang namanya Dzogchen atau kesempurnaan agung, yaitu dengan cara meditasi untuk pencerahan. Biasanya setiap 5 tahun sekali, para biksu di Tibet mulai mengalami kondisi pencerahan ini. Meskipun begitu, seminggu sebelum bertransformasi berlangsung, para biksu biasa mengukir tangan dan kaki mereka pada sebuah gua. Dalam waktu 7 hari, jasad mereka kemudian bisa menyusut hingga mencapai 80%. Setelah itu memancarkan cahaya lalu menghilang. Untuk mencapai kondisi ini, para biksu harus mempunyai hati dan pikiran yang bersih dan penuh kasih sayang selama 13-60 tahun. Jadi, tubuh pelangi Buddha Tibet adalah hasil dari praktik disiplin khusus selama bertahun-tahun dengan motif welas asih yang mendalam bagi semua makhluk. Dalam tradisi Vajrayana dari Buddhisme Tibet, materi berwujud dianggap terdiri dari 5 elemen, yaitu ruang, udara, api, air, dan bumi. Praktik meditasi Buddhis ini dimaksudkan untuk mengubah medan gravitasi dari 5 elemen yang membentuk tubuh tersebut dan mengubahnya menjadi pancaran 5 cahaya dari spektrum warna. Kendaraan fisik ini disebut jalu atau tubuh pelangi. Ada 3 tingkatan dalam transformasi perubahan jasad yang memunculkan cahaya pelangi sesuai tingkatan spiritualitas biksu. 1. Tingkatan terendah adalah jasad menyusut menjadi seukuran 25-60 cm. Jasad yang menyusut akan mengeras. Penyusutan jasad ini terjadi dalam waktu sekitar 7 hari sejak kematian. 2. Tingkatan kedua adalah jasad menyusut dan hilang
hingga tersisakan rambut dan kuku saja. Di proses ini, pelarutan menjadi cahaya mungkin berjalan sangat cepat, tetapi dalam banyak kasus dibutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. 3. Tingkatan tertinggi dan yang paling langka adalah jasad menyusut menjadi seukuran bayi dan benar-benar menghilang. Dalam kasus ini, tubuh akan melebur menjadi cahaya atau istilah lainnya yaitu moksa. Dalam kematian melalui proses rainbow body, jiwa akan terbebas dari kelahiran kembali atau reinkarnasi karena sudah mencapai nirwana. Biksu yang sudah mencapai tingkatan kadang sudah terlihat tanda-tandanya saat masih hidup. Misalnya, tubuh tidak mempunyai bayangan saat terkena sinar matahari, seperti pada biksu Sarza Tashi Gyaltsen yang lahir pada tahun 1859 dan sudah ditahbiskan saat umur 30 tahun. Dia menyadari adanya bodi pelangi saat masih hidup. Beberapa biksu juga dilaporkan kebal peluru saat masih hidup, seperti yang terjadi saat tahun 1949, di mana Tibet diserang oleh tentara pembebasan rakyat Cina. Para biksu yang kebal peluru tersebut saat meninggalnya terjadi proses bodi pelangi. Kasus yang terkenal adalah biksu Yilung Pasonam Namgyel yang mencapai tubuh pelangi pada tahun 1952. Ada juga kasus Changchuk Dorje, seorang dokter medis dan pimpinan komunitas Jongten di Tibet Timur, yang diceritakan dalam buku The Crystal and the Way of Life. Fenomena kematian bodi pelangi ini akan menjadi misteri dan teka-teki yang sulit dipecahkan bagi para peneliti ilmiah. Berikut beberapa biksu yang dilaporkan meninggal dalam fenomena rainbow body atau tubuh pelangi.